child free. Buat yang belum tahu apa itu child free, child itu artinya anak, free itu artinya gratis, libur, bebas. Child free adalah orang yang tidak mau punya anak. Beberapa hari yang lalu sempat ramai menjadi perbincangan soal Gitasaf yang memilih jalan hidupnya untuk menjadi child free. Tetapi di sini saya tidak sedang ingin membahas tentang hukum child free, juga tidak mau ikut-ikutan untuk membuli beliau yang memilih jalan hidupnya sebagai child free. Tetapi di sini saya ingin mengambil beberapa pelajaran dari kasus Gitasaf yang memilih jalan hidup untuk menjadi child free. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuhid, saya bapak dari 2 anak. Dari kasus Gitasaf dan child free-nya, sebenarnya kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran darinya. Dan di sini saya hanya akan mengungkapkan 2 pelajaran saja yang bisa kita ambil dari kasus tersebut. Yang pertama, ternyata tidak semua orang siap punya anak. Sebenarnya hal ini bukan cuma untuk yang memutuskan untuk menjadi child free, tetapi juga bagi kita-kita yang memutuskan untuk punya anak. Banyak sekali orang yang dengan sengaja bikin anak, tetapi yang merawat babysitter. Ya nggak masalah, yang penting babysitternya dibayar. Ya nggak masalah, dan itu artinya kan dia membuka lapangan pekerjaan, ya kan, sehingga orang tuanya akhirnya bisa leluasa untuk bekerja untuk apa? Ya untuk dapat uang. Uangnya untuk apa? Ya untuk membayar babysitter tadi. Ada juga yang sengaja bikin anak, begitu anaknya lahir yang rawat neneknya, yang nyewoi neneknya, yang dulang maem neneknya, yang mandiin nenek gayung. Kenapa dirawat neneknya? Ya mungkin biar orang tuanya bisa leluasa untuk bekerja. Kan nanti hasilnya juga buat biaya sekolah anaknya, biaya kebutuhan sehari-harinya, buat jajannya. Ya bodo amat sama kasih sayang. Ada juga yang dirawat sendiri, tetapi anaknya diomelin terus, bahkan disiksa, dipukuli. Ada yang dirusak mentalnya, yang bajingan banget, bahkan ada yang anaknya sendiri dirusak kesuciannya. Ada juga yang naudzubillah sampai tega membuang anaknya. Ada yang sudah agak besar baru dibuang. Ada yang masih bayi, masih pentil merah itu dibuang. Ada yang bahkan sampai membunuhnya. Itu kan sudah mirip kayak orang-orang di zaman jahiliyah. Yang lebih parah bangsa, yang lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah, lebih kejam, lebih psikopat. Kalau orang jahiliyah atau yang orang di zaman Fir'aun itu bunuh anak kan nunggu anaknya lahir. Ini enggak. Di zaman ini ada orang membunuh anaknya sebelum anaknya lahir. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa ternyata banyak orang yang salah niat. Banyak yang mikir nanti kalau punya anak kan ada nemenin di masa tuanya. Itu juga sebabnya kenapa Gitasaf nggak merasa perlu untuk punya anak, karena dia melihat di Eropa itu orang di usia senjanya masih bisa tetap survive tanpa ditemenin anak-anaknya. Itu berarti pandangan seseorang tentang anak masih sebatas pada egoisitas, masih sebatas pada halun nafas. Kalau nyerempet ke persoalan agama, oh nanti biar kalau mati ada yang doain. Ya sama aja itu egois. Yang nggak mau punya anak, nggak mau hidupnya terganggu dengan keberadaan anak. Yang pengen punya anak, pengen hidupnya dijamin sama anaknya, sama saja. Sebenarnya kita itu mau punya anak atau hanya ingin menjadi orang tua. Terus dengan semua alasan itu tadi, memangnya yakin banget kalau kita masih hidup sampai tua? Oke, kalau kita hidup sampai tua, memangnya yakin banget kalau anak kita mau menemani kita di masa tua kita? Bukankah banyak banget orang yang punya banyak anak tetapi nggak satu pun mau menemani orang tuanya? Yakin banget kalau pas kita mati anak kita mau mendoakan kita. Terus buat yang bilang, ya nanti kan buat dibanggakan oleh Rasulullah di hari kiamat. Yakin banget
dapuran seperti kita ini akan dibanggakan oleh Rasulullah? Jangan-jangan kita sebagai anak saja tidak dibanggakan sama orang tua kita. Terus gitu yakin banget Rasulullah banggain kita. Apapun itu, child free maupun non child free adalah pilihan. Baik dan buruknya bergantung pada niatnya masing-masing. Ada beberapa sufi yang memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak, agar mereka tidak terganggu dalam beribadah dan tidak terganggu dalam mendalami agama. Bahkan ada juga nabi yang memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bahkan beliau bersabda, "Manittakhadha ahlan wa malan wa waladan kana lid-dunya 'abdan." Tapi mayoritas nabi itu menikah dan punya anak. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, rata-rata menikah dan punya anak. Ya, cuma mereka memiliki anak tidak berharap anak itu bagaimana. Nabi Ibrahim misalnya berdoa kepada Allah itu nggak kayak doa kita. Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, untuk dirinya dan anaknya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yang diharapkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan tidak sedikit juga orang-orang biasa yang bukan nabi yang punya anak, dan dengan anak itu mereka mencari ridho Allah sebanyak-banyaknya, tidak merasa terganggu dalam beribadah, dan justru mengajak keluarganya untuk sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa terganggu dalam mendalami agama, dan justru mengajak keluarganya untuk sama-sama berenang dalam lautan ilmu. Akhirnya mari kita berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.